Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Nina Ustian Nabila Hanawar dengan NIM 2211544. Kali ini saya akan membuat video pelajaran mengenai mata kuliah perencanaan pendidikan dengan subtema jenis-jenis perencanaan pendidikan. Diampu oleh dosen Dr. Helena Nelis MP. Sebelum membahas jenisnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan menurut Yusuf Enoch dalam Udin Syaifuddin Saud dan Abin Syamsuddin Ma'mun pada tahun 2009. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional. Perencanaan pendidikan makro, mikro, dan meso. Perencanaan makro dalam buku Dr. Martin di buku Dasar-Dasar Pendidikan dijelaskan bahwa perencanaan makro ialah perencanaan pendidikan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum dan menyeluruh dalam lingkup nasional. Nah, kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang akan dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan ada pada tingkat nasional. Sementara perencanaan pendidikan mikro berbeda dengan perencanaan makro. Perencanaan pendidikan mikro merupakan pemetaan dari perencanaan pendidikan makro. Perencanaan pendidikan mikro disebut juga perencanaan yang disusun atau disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang mikro. Sementara perencanaan pendidikan meso adalah perencanaan yang meliputi wilayah pendidikan tertentu. Sebagai contoh di sebuah provinsi. Nah, perencanaan meso terjadi akibat perbedaan situasi dan kondisi di suatu daerah, menurut Siddhartha pada tahun 1988. Selanjutnya ialah perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3, yakni jangka panjang, jangka tengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang yang memiliki durasi waktu di atas 10-25 tahun. Nah, dalam perencanaan jangka panjang terdapat perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek bertugas untuk menyempurnakan perencanaan pada jangka panjang. Yang kedua, perencanaan pada jangka tengah. Perencanaan pada jangka menengah merupakan uraian dari rencana jangka panjang yang memiliki sifat operasional dalam durasi waktu di atas 5-10 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek dikenal sebagai rencana operasional perencanaan. Nah, perencanaan jangka pendek ini merupakan perencanaan tahunan atau perencanaan yang disusun dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Perencanaan jangka pendek adalah penjelasan dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan berdasarkan sifat. Perencanaan berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yakni perencanaan kuantitatif dan perencanaan kualitatif. Untuk perencanaan kuantitatif, yang termasuk perencanaan kuantitatif adalah semua target dan sasaran yang dinyatakan dengan angka-angka. Perencanaan dikatakan bersifat kuantitatif apabila sasaran-sasaran yang ingin dicapai ditetapkan secara tegas kuantitasnya. Misalnya, pada tahun 1986, Repelita anak usia 7-12 tahun yang jumlahnya diperkirakan 25 juta dapat tertampung di pendidikan dasar. Yang kedua, perencanaan kualitatif.
Perencanaan kualitatif adalah perencanaan yang ingin dicapai dinyatakan secara kualitasnya. Berbeda dengan perencanaan kuantitatif, perencanaan kualitatif ini sasarannya tidak dapat dikuantifikasikan. Misalnya peningkatan mutu lulusan pendidikan kepada taraf tertentu secara kualitas, bukan dengan angka-angka. Selanjutnya, perencanaan sektoral dan perencanaan regional. Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral ialah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Perencanaan sektoral memproyeksikan sasaran pembangunan sektor pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. Selanjutnya, perencanaan regional. Perencanaan regional ialah pilihan antar sektor dan hubungan antar sektor dalam suatu wilayah atau daerah, sehingga disebut sebagai perencanaan daerah atau perencanaan wilayah. Perencanaan berdasarkan wewenang pembuatannya. Berdasarkan wewenang pembuatannya, perencanaan terbagi menjadi dua, yakni perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan sentralisasi adalah suatu sistem perencanaan di mana keseluruhan rencana, baik rencana untuk pusat maupun untuk daerah, disusun oleh pusat. Dalam perencanaan ini, daerah tidak diberi wewenang untuk menyusun perencanaan tersendiri. Nah, sementara perencanaan desentralisasi ialah sebaliknya dari perencanaan sentralisasi. Perencanaan desentralisasi merupakan perencanaan yang dibuat oleh daerah itu sendiri. Perencanaan berdasarkan objek yang direncanakan. Perencanaan berdasarkan objek yang direncanakan terbagi menjadi dua, yakni perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan rutin ialah proses mempersiapkan kegiatan atau suatu kumpulan pekerjaan yang bersifat terus-menerus dalam rangka mencapai hasil akhir suatu program yang bersangkutan. Nah, sedangkan perencanaan pembangunan dapat menjangkau jangka sedang dan pendek. Nah, perencanaan rutin berbeda dengan perencanaan pembangunan, khususnya dalam hal berikut. Yang pertama, kegiatan dalam perencanaan rutin merupakan pekerjaan yang terus-menerus. Yang kedua, perencanaan rutin tidak dibatasi hanya untuk waktu tertentu. Yang ketiga, proyek dibatasi dalam jangka waktu tertentu, apakah 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Inilah referensi dari jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama, buku Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan oleh Dr. Martin, MPD. Yang kedua, buku Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan juga oleh Yulia Rizky Ramadhani, Rahman Tanjung, Yayasan Kita Menulis tahun 2021. Yang ketiga, Pembagian Perencanaan dan Jenis-Jenis Organisasi oleh Senja Jingga di tahun 2014. Yang keempat, ada Manajemen pada halaman 80 oleh Hani Handoko. Yang ketiga ialah Perencanaan Pendidikan oleh Dr. Muhammad Agus Kurniawan, MPDI. Yang kelima, penerbit Agus Salim Press, Metro Lampung tahun 2022. Nah, itu dia pembahasan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Saya Nina Nabila pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.